kan? Nggak terasa, ya. Oh. Tapi bolehlah, tetap ada tanya jawab kurang lebih 5 menit, ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang pokok. Karena saya lagi tanggung baca ini, alasan ini semuanya pakai pakai nomor sebabnya 1, 2, 3, 4 saya sampai selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Dua ini sederhana ujian saja atau dengan dimakan dua kuldi hilang ujian begini, istilah dalam Al-Quran itu bukan buah khuldi sebetulnya. Kita lihat tadi bunyi ayatnya syajaratal khuldi, ya. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, ayat 120. Ya. Pohon kekekalan. Itu ditafsirkan begini. Pohon itu dalam sebuah hadis, tapi hadis ini riwayatnya masih perlu ditasdik lebih lanjut oleh ahli hadis. Itu dikatakan pohon itu bentuknya memanjang, membuat orang yang berjalan itu di bawah rindangnya pohon itu sampai berapa tahun itu tadi. Ada kalimatnya, itu kan. Sabda Nabi yang mengatakan inna fil jannati syajaratan yasirur raqibu fi zilliha mi'ata amin ma yaqta'uha wa hiya syajaratul khuld. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon yang bila seseorang pengendara berjalan di bawah naungan pohon itu selama 100 tahun ia masih belum bisa menempuh ujungnya. Itulah pohon khuld. Di 100 tahun kita naik motor misalnya berjalan, saking panjangnya pohon itu kita belum sampai ujungnya, padahal udah berjalan 100 tahun. Ya. Padahal kita ke Mekah aja pakai sepeda nggak sampai setahun, kan gitu kan? Nggak sampai setahun kan orang yang naik sepeda itu sampai ke Mekah. Sekarang ada yang pakai motor ke sana ke listrik katanya, ke Mekah. Ya. Jadi pohon itu begitu. Itu yang membuat Nabi Adam merasa bahwasanya benar ini iblis. Ya. Karena pohon itu dilihat oleh Adam, kita nggak tahu. Nabi Adam melihat pohon itu. Itu pohon itu betul-betul pohon yang rindangnya luar biasa luasnya. Nah, tapi Nabi Adam disuruh jangan dekati pohon itu. Maksudnya jangan dekati pokoknya yang di situ ada buahnya. Nabi Adam malah fa'akala minha. Kalimat fa'akala minha, dia makan apa yang dihasilkan oleh pohon itu. Nah, disitulah jadi ada istilah buah khuldi. Khuldi itu dengan kata khalada yang kekal. Ini apa namanya konotasinya bagi godaan iblis itu adalah ini pohon yang kalau dimakan buahnya membuat engkau kekal. Nah, jadi ini adalah bahasa iblis. Allah tidak mengartikan sama sekali bahwa siapapun yang mendekati pohon itu akan hidup kekal. Tidak. Iblis yang mengatakan itu. Allah cuma mengatakan itu pohon kekekalan. Tapi kekekalan yang dimaksud mungkin bagi Allah buat Nabi Adam adalah ini pohon yang akan berada di surga selamanya. Pohonnya mungkin itu. Tapi iblis memperdaya Adam dengan mengatakan itu pohon ada buahnya. Kenapa dilarang? Karena kalau engkau makan, kamu akan kekal. Kamu akan jadi raja, akan jadi malaikat di surga. Itu yang membuat dia tertarik. Mungkin kalau cuma dikatakan ya pohon itu apa namanya kalau kamu makan itu pohon yang lezat, pohon yang enak, coba aja makan. Mungkin dia tidak akan makan. Tapi karena dibahasakan, kamu kalau makan pohon itu, kamu akan kekal di surga. Kamu akan jadi malaikat. Sedangkan Nabi Adam tahu nikmat di surga itu luar biasa. Pengennya kekal di surga, kan gitu. Padahal skenario Allah memang tidak. Jadi dia sebetulnya mendekati pohon itu dan makan itu dan digoda oleh iblis itu bagian dari skenario Allah yang karena memang maksud tujuan Allah menciptakan Adam itu di bumi. Dan kita supaya paham bahwa peristiwa yang dialami oleh Nabi Adam ini bukan peristiwa yang menunjukkan kelemahan dia seluruhnya. Kelemahan dia sebagai manusia yang suka lupa dan lalai. Orang lupa itu pantas dihukum, tapi hukumannya tidak seterusnya. Jangan dihukum dia selamanya sebagai Adam pendosa. Lalu kita merasa sebagai anak cucu Adam, kita anak pendosa. Dan kita belum bebas dari dosa kalau belum dibaptis. Kan gitu. Bagaimana paham mereka kan gitu. Kita nggak begitu. Dalam paham Islam itu. Di surga Allah tidak sediakan buat Adam selamat.
surga. Ada. Gini. Iblis yang sudah berada di surga, Ya. menuntut Adam atas muncul. Iya. Bagaimana kaitan dengan betul? Begini, memahaminya begini. Pertama harus kita luruskan dulu. Memang ada hadis yang mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya punya sebesar zarah sifat kesombongan. Dikit aja sombong. Merasa lebih hebat, merasa lebih benar, dan arti sombong yang dimaksud bukan pakaian yang bagus, bukan penampilan yang bagus, bukan sepatu yang bagus. Tolong digarisbawahi. Arti sombong yang dimaksud oleh Nabi adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, yaitu memandang remeh orang lain dan menolak kebenaran. Nah, ini yang terjadi pada iblis. Dia memandang remeh penciptaan Adam, dianggap lebih rendah dari dirinya, dan dia menolak kebenaran yang Allah perintahkan kepada dia untuk menghormati Adam. Disitulah disebut dia aba, dia sombong. Jadi sombong itu tidak ada tempatnya di surga, karena di surga adalah orang-orang yang saling menghormati, saling menghargai, orang yang merasa bahwa mereka adalah ada ekivalensi, ada kesetaraan, sederajat satu sama lain. Kelebihan mereka adalah karena Allah lebihkan mereka dari yang lain. Kalau di dunia dijelaskan kelebihan itu karena ketakwaan. Kalau di akhirat nggak diterangkan apa kelebihan itu. Nah, cuma iblis saja mengatakan kalau dari api itu lebih hebat, lebih mulia dari tanah. Padahal tidak ada penelitian sampai saat ini yang mengatakan api itu lebih mulia dari tanah, kan gitu.